bodoh tapi so tahu ada gak? Ada. Ada gak? Ada. 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 Oh, contohnya. Dimakan. Jumat al-kabur. Al-kaburi. Contohnya ada artis dangdut tapi berubah jadi namanya. Bahaya Oma. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Tahu teka. Tahu teka gak? Kuras kepala. Yang satu tuh yang tadi namanya disebut tuh, saudara, dia mau kritik nasab Mbak Alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bukan saya nuduh, bukan. Saya bingung nih orang nasabnya bagaimana. Ntar dibilang Imad bin Utsman, ntar dibilang Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana. Terakhir begitu melihat ijazahnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel, berjumpa kembali. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara seiman dan setanah air, dulur-dulur wagi sadaya, moga-moga dipasihan dipaparinan sehat walafiat. Di sini kita akan membicarakan masalah narasi-narasi Rizik Syihab, ya, yang memang betul selalu provokasi, ya, mengadu domba. Itulah, memang itu udah ada pada otak dan pikirannya Rizik Syihab, sehingga susah berbicara apapun, maka narasinya atau tujuannya ya udah ke provokasi aja, sebab itu udah yang menyuci otaknya Rizik, ya. Jadi otak dan pikiran Rizik ini sudah terkontaminasi dengan khilafah. Mungkin dijanjikan jabatan apa tahu kalau jadi negara khilafah, ya, wakil presiden atau apa ya. Jadi di dalam pikirannya ini udah ada satu ciptanya, pantasnya enak kalau jadi ini, jadi presiden atau jadi wakil presiden. Jadi gitu yang ada ciptaannya itu, makanya hatinya udah tidak bisa berding dengan khilafah, ya. Jadi di mana ada Rizik, di situ ada khilafah pada hatinya. Nah, narasi-narasinya itu kan selalu merendahkan kemudian mengadukan. Nah, kemudian kalau kita lihat realitanya, Rhoma Irama dengan Rizik jauh, ya, jauh pengalaman, jauh pengetahuan. Rizik tukang minyak nyong-nyong, ya, cuman bisa ngomong doang tanpa bukti, ya. Rhoma Irama mencari bukti nasab itu dengan mengundang orang yang berkompeten pada bidangnya, ya. Jadi memanggil ahli nasab, memanggil ahli filologi, memanggil ahli DNA dan sebagainya. Itu kan untuk menjadi pintar. Nah, sekarang kalau dianggap bahwa Rhoma Irama bodoh, oke lah, dianggap bodoh tadinya, tapi setelah mempelajari dan berkonsultasi dan koordinasi serta menyerap ilmu-ilmu dari para ahli, ya udah nggak jadi bodoh. Yang bodoh ya Rizik sendiri, ya. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Rhoma Irama di samping memanggil untuk mengklarifikasi permasalahan, juga sebagai penambah ilmu buat dirinya, ya. Mereka tidak atau merasa kurang memahami, ya oleh Rhoma Irama dipanggil orang-orang yang memahami, yang mengerti di bidangnya. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi kalau mendengar suara Rizik ini berbicara ini, jangan langsung makan telan aja, tapi disaring dulu, ya. Sebab pada hati dan otaknya Rizik ini sudah ada khilafah. Dia sejak tahun 2017 mau membuat negara Indonesia ini berfalsafah kepada negara khilafah. Cuman untung tidak jadi pada saat itu. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Itu dua gembongnya, ya, HTI dan FPI itu, ya. Dan saat ini mungkin sudah melakukan pendekatan dengan cara-cara apa, mau ingin ikut ke Prabowo. Prabowo lebih celi, ya. Prabowo lebih
intelijen, ya, dia militer, paham benar, ya, tidak akan bisa terpengaruh, ya. Mungkin ketegasan akan lebih tegas Prabowo kebanding Jokowi. Kita lihat saja ya, bagaimana nanti setelah dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ini bagi Rizik Syihab yang selalu ngeyel kepada pemerintah. Baik sahabat, selamat menyaksikan bagaimana ceritanya Rizik ini ya, yang selalu merendahkan dengan narasi provokasi dan adu domba. Kita simak berikut ini ya. Semoga bermanfaat. Bil Walid Al-Syekh Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Muhtar hafizahullah taala wa Kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan semua santri yang ada di sini. Jangan lupa bahwa Syekh Al-Khalil Ibn Ahmad, seorang ulama lughawi, pernah mengatakan dalam satu pesannya sebagaimana dinukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengatakan di antaranya adalah ar-rijalu arba'ah. Orang itu ada 4 macam. Orang ada berapa macam? Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Yang pertama, orang yang tahu dan dirinya tahu kalau dirinya tahu. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Nah, artinya apa? Orang dia punya ilmu dan dia sadar, dia paham kalau dirinya punya ilmu. Nah, orang begini kata Khalil Ibn Ahmad, fadzalika alimun fattabi'u. Orang semacam ini adalah orang alim, itu yang disebut ulama. Fattabi'u, ikuti. Dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Dia punya ilmu, dia ajarkan ilmunya. Dia punya ilmu dan amal seiring segala. Nah, itu namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Itu disebut orang alim. Kewajiban kita apa? Ikuti. Jangan ragu-ragu kalau ngikutin para ulama istiqamah, mengikuti kiai-kiai abuya ajengan yang istiqamah insya Allah. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Dia punya ilmu tapi dia nggak amalkan. Dia punya ilmu tapi dia nggak jadi suri tauladan. Dia punya ilmu tapi dia nggak mau sebarluaskan. Nah, orang begini kata Khalil Ibn Ahmad, fadzalika naimun fa'iqiduhu. Nah, ini namanya orang lagi tidur deh, dia belum sadar deh. Kewajiban kita jangan ikutin. Orang tidur diapain? Bangunin. Jadi kalau dia punya ilmu nggak ngamalin, tegur, ente punya ilmu. Ente ini ilmu ente agama luar biasa, beramal dong. Yang bagus dong. Jadi contoh dong. Itu namanya ngebangunin. Orang tidur, insya Allah. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu dan nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Seperti apa nih? Orang udah nggak punya ilmu tapi sok tahu. Dia nggak punya ilmu, saudara. Nggak mau belajar. Dia nggak punya ilmu, nggak mau nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu, kalau ada masalah nggak mau nanya kiai. Bahkan dia nggak punya ilmu, saudara, sok keluarkan fatwa seolah-olah dia berilmu. Nah, ini apa kata Imam Khalil? Fadzalika jahilun fatriku. Orang yang begini disebut jahil. Nah, orang jahil diapain? Tinggalin. Percuma. Ada yang nanya, Habib, kok orang jahil bodoh ditinggal? Saudara, tadi kita sudah katakan, dia nggak punya ilmu, nggak tahu diri. Ulama aja dilawan, bagaimana kita mau nasehatin? Kalau udah nggak punya ilmu, ulama dilawan, bisa dinasehatin? Bisa. Itu namanya orang bodoh. Kalau dia nggak punya ilmu, tahu diri, masih mau belajar, itu mustarsyid, bukan jahil. Walaupun dia nggak punya ilmu, tapi dia mau belajar, itu mustarsyid, orang yang cari petunjuk. Tapi kalau udah nggak punya ilmu, sombong, angkuh, nggak tahu diri, saudara, ulama dilawan, bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita fatruku, tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Jelas. Sampai sekarang ada orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada. Ada gak? Ada. 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 Oh, contohnya? Iman. Iman Al-Kabur. Al-Kaburi. Contohnya ada artis dangdut tapi berubah jadi ahli pasar. Namanya
Pak Haji Oma. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Tahu teka. Tahu teka gak? Kuras kepala. Mudah-mudahan gak ada di sini begitu. Amin. 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 Kalau yang satu tuh yang tadi namanya disebut tuh, saudara, dia mau kritik nasab Pak Alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bukan saya nuduh, bukan. Saya bingung nih orang nasabnya bagaimana. Ntar dibilang Imad bin Utsman, ntar dibilang Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana. Terakhir begitu melihat ijazahnya, saudara, di sana ada dokumen SMP-nya, nama bapaknya ditulis Haji Samun. Sebenarnya nasabnya nggak jelas, mau protes nasab Pak Alwi yang udah ijma ulama sah. Saya tanya, ngawur gak? Ngawur. Ini pintar apa goblok? Goblok. Di sini jangan ada model begitu ya. Jadi kalau kita nanti nih kalau udah lulus pondok pesantren, udah ngajar. Amin. Andai kata antum sekali waktu beda pendapat dengan kiai, tetap jaga akhlak. Jangan mentang-mentang beda pendapat sok pintar. Kiai dibodoh-bodohin, nggak boleh, haram. Tuh kalau begitu nanti ilmu kita nggak berkah. Jelas? Jelas. Sekarang kita lihat. Baik sahabat, demikian tadi telah kita simak dan kita saksikan ya bagaimana Rizik Syihab yang selalu bernarasi yang kontroversi ya dan adu domba. Untuk itu kita jangan terlalu jadi bila menyimak Rizik ini jangan asal makan, dengar, makan dan masuk, tapi kita saring baik-baik. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang selalu mengerumuni berada di samping di mana-mana Rizik ini adalah orang-orang yang kebetulan kurang pintar pada pikirannya ya. Jadi karena sudah terkena doktrin. Sebab siapapun ya manusianya, orangnya kalau sudah termakan doktrinnya Mbak Alawi jadi bodoh, jadi kosong otaknya ya. Jadi kurang pintar. Jadi orang-orang yang mengerumuni Rizik Syihab ini ya orang-orang yang kena doktrin dan menjadi kurang pintar. Kalau yang cerdas nggak mungkin. Orang manusia yang cerdas masa mau menghamba kepada manusia, nggak mungkin lah. Ya, satu tidak boleh dilarang oleh agama ya menghamba kepada manusia. Ya, apalagi oleh manusia sendiri, oleh tarapan manusia. Kok manusia harus menyerah kepada manusia? Bukan gagah. Dia yang harus di bawah kita, malah kita yang di bawah. Bodoh amat kita. Itu kan salah satu sebutannya bodoh amat kita. Berarti orang yang kurang pintar. Makanya harus cerdas ya teman-teman ya, di mana saja berada. Baiklah, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ini semua menjadi kecerdasan kita dalam hidup bernegara dan bermasyarakat dan bernegara. Juga menambah kecerdasan kita dalam bermasyarakat dan meningkatkan kecerdasan kita dalam penampilan sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.